pembayarannya. Bahkan tadi seperti yang dialami yang penanya tadi, ada di status info pesertanya ada notifikasi untuk masa denda begitu. Jadi sudah lebih mudah untuk dilihat status terakhirnya. Nah itu dia Pak Amar, jawaban dari Kak Aldo. Semoga dapat membantu ya Kak Amar ya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, namanya siapa nih? Hilang, disematkan. Oh nih, Kak udah bayar tunggakan tapi belum aktif di aplikasi, masih belum aktif. Gimana nih maksudnya? Kak udah bayar tunggakan tapi belum aktif, masih belum aktif. Udah berapa lama Kak bayar tunggakannya nih? Udah ada 1 hari, 2 hari? Ini Kak, belum bayar, udah bayar tunggakan dia, cuman status kepesertaan pun aktif. Kayak mungkin terhambat di bank atau apa. Itu gimana tuh Kak Aldo? Mungkin dia udah bayar nih, udah bayar tunggakan seluruhnya, tapi belum aktif. Cuman nggak dijelasin sih di pertanyaannya ini berapa kalau lama. Untuk yang seperti itu harus jelas dulu status kepesertaannya terakhir apa. Kalau contoh ternyata dia terakhir itu menerima bantuan iuran tidak aktif, tentu bukan hanya karena tunggakan saja dia tidak aktif, harus melapor lagi registrasi. Tapi misalnya kalau untuk sobat JKN yang dia terakhir memang PBBU atau peserta mandiri begitu ya, dan sempat menunggak sudah bayar tapi belum aktif, biasanya itu akan update paling lama 1 kali 24 jam dari pembayarannya. Makanya tadi disampaikan di awal bahwasannya sebisa mungkin dibayar rutin dan di bawah tanggal 10. Jadi transaksi ke BPJS-nya masih berjalan lancar begitu. Tapi tetap kalaupun lewat tidak masalah, artinya tadi itu akan otomatis aktif, biasanya paling lama itu di 1 kali 24 jam begitu. Nah itu dia tadi pertanyaannya ya, sudah bayar tunggakan tapi belum aktif. Jadi dia macam-macam sebabnya ya. Ada yang tadi waktu tunggu ya 1 kali 24 jam, ada juga kalau misalnya dia PBI statusnya dia harus dialihkan lagi tuh ya Kak. Iya, jadi dilihat kembali di segmen terakhirnya apa nih. Memang betul kadang kan kita ada riwayat tunggakan, kita pikir hanya menyelesaikan tunggakan saja bisa aktif, tapi ternyata kita sudah pernah beralih dari segmen lainnya gitu. Itu juga harus dipastikan. Tapi kalau memang tadi itu dia peserta mandiri terakhir, kita tunggu saja update-nya di 1 kali 24 jam setelah pembayaran biasanya akan aktif kembali. Nah itu dia jawaban dari Kak Aldo ya Sobat JKN. Selanjutnya ini kita mau baca pertanyaan dari siapa nih? Minyak Karo Original. Mau tanya Kak, kalau bayar iuran di muka bisa nggak ya Kak? Maksudnya gimana? Bayar iuran di muka boleh banget. BPJS Kesehatan itu juga mengakomodasi pembayaran di muka. Artinya Bapak Ibu Sobat JKN itu meletakkan saldo begitu pembayaran iuran di BPJS Kesehatan. Itu bisa dilakukan biasanya paling mudah itu dari mobile banking. Jadi kalau pembayaran dari mobile banking itu Bapak Ibu bisa pilih bulannya. Nah dari pemilihan bulan tadi misalnya saat ini Bapak Ibu sudah lunas sampai dengan bulan September ini, mau bayar di muka 12 bulan begitu sampai dengan 12 bulan ke depan. Jadi nggak perlu repot-repot tiap bulan harus bayar iuran. Bayar aja di depan semuanya untuk 12 bulan bisa. Nanti di jumlah bulan di mobile bankingnya itu dipilih 12 bulan begitu. Nanti otomatis tagihannya akan mencakup 12 bulan ke depan. Atau misalnya ke kantor pos pun boleh, sampaikan ke kasir atau petugasnya untuk pembayaran bulannya dilebihkan berapa bulan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi biasanya maksimalnya di 12 bulan iuran begitu. Oh gitu ya Kak Aldo. Tapi ini berlaku nggak Kak kalau misalnya kita baru daftar nih, setelah 14 hari kita bayar, yang pertama itu langsung bisa nggak dipilih 12 bulan? Boleh. Meskipun itu pembayaran pertama kita baru registrasi BPJS gitu ya, baru bisa bayar setelah 14 hari. Kita mau bayarkan 12 bulan ke depan bisa saja. Tadi itu kita pilih di jumlah bulannya. Gitu ya Sobat JKN. Jadi untuk pembayaran di muka itu bisa ya berarti? Boleh. Ya. Itu semacam kita meletakkan saldo di situ gitu. Jadi kita nggak perlu tiap bulan tuh bayar ketik lagi VA-nya, bayarkan transaksi lagi. Jadi cukup sekali setahun saja bayarnya gitu. Jadi ini untuk menghindari juga ya kalau kita lupa bayar iuran. Betul.
Atau mungkin mengatasinya salah satu juga itu kita ada program auto debit. Nah, Aula. itu dia auto debit. Iya, jadi selain tadi dibayar di muka, Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan auto debit di bank-bank yang sudah bekerja sama, Bank BRI, Mandiri, BCA, BNI, seperti itu. Itu sudah bekerja sama, boleh didaftarkan. Nanti jadi setorannya otomatis dari rekening Bapak Ibu, pembayaran iuran setiap bulannya, gitu. Nah, terkait dengan auto debit ini Kak, kalau dulu kan yang saya tahu ini kita harus mendaftarnya itu ke banknya ya. Betul. Kalau sekarang apakah sudah bisa langsung dari aplikasinya BPJS atau gimana Kak? Boleh ya, kalau untuk auto debit di Mandiri ataupun di bank, mungkin koreksi kalau saya salah, di BRI itu sudah boleh dari aplikasi mobil CKN gitu ya. Jadi registernya cukup dari aplikasi mobil CKN. Nah, kalau untuk seperti Bank BNI itu menyediakan websitenya untuk kanal register untuk auto debit, atau di websitenya BPJS Kesehatan sendiri juga ada tersedia untuk kanal pendaftaran auto debitnya gitu. Nah, itu ya Sobat JKN, jadi untuk auto debit itu kan menghindari supaya kita lupa melaksanakan pembayaran iuran gitu. Jadi sekarang bisa sudah mendaftar dari aplikasi mobil JKN tadi ya Kak? Ya, betul. Tapi memang gampangnya dari mobil JKN nih ya Kak? Iya, jadi satu aplikasi untuk bisa semuanya nih. semuanya Bisa nih semua, ya. betul. Jadi ini kita kembali nih ya Kak di live, kebetulan sudah ada pertanyaan lagi dari Pak Amar. Kalau kita sudah bayar beserta dendanya, apakah pelayanan rawat inapnya tetap bisa digunakan Kak? Tentu bisa. Jadi ketika misalnya Sobat JKN itu menunggak dan harus opname, tentu nanti di rumah sakit petugas akan menyampaikan untuk tagihan dendanya. Nah, setelah diselesaikan seluruh administrasi serta pembayaran dendanya, pelayanan kesehatan akan dilanjutkan dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan begitu. Nah, begitu ya Pak Ahmad. Jadi rawat inapnya itu tetap bisa digunakan gitu. Jadi walaupun rawat inap di rumah sakit tetap bisa digunakan, tapi ya itu tadi dia ya harus membayar denda layanan. Iya. Sebesar berapa tadi Kak Aldo? 5% dikali jumlah bulan menunggaknya dikali besaran biaya di rumah sakit berapa begitu. Nah, itu dia ya Pak Ahmad. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Kak, kalau peserta yang sudah meninggal tapi sebelumnya peserta masih ada tunggakan, itu harus dibayar Kak? Kalau untuk peserta kita yang sudah meninggal dunia, kami himbau memang sebenarnya dilaporkan dahulu. Atau kalau memang keluarga masih ingat pembayaran terakhirnya, itu kalau untuk peserta meninggal dunia, kita bisa sesuaikan untuk tagihannya. Artinya jika dilakukan pelaporan oleh pihak keluarga begitu ke BPJS Kesehatan, kami akan cek kembali dari tagihan dia setelah meninggal dunia, itu akan kita sesuaikan. Artinya menjadi kewajiban almarhum atau almarhumah begitu ya, atau keluarga yang ditinggalkan, itu hanya yang sebelum meninggal dunia kalaupun ada. Tapi kalau setelah meninggal dunia, jika keluarga melakukan pelaporan ke kantor BPJS Kesehatan, itu akan kita sesuaikan dengan catatan tadi dilaporkan. Nah, itu ya Sobat JKN, untuk kata kuncinya berarti harus dilaporkan ya Kak? Iya betul, jadi kita bisa tutup BPJS-nya. Dan untuk kalau memang yang sudah meninggal dunia tadi ada tunggakan, kita bisa sesuaikan sesuai dengan tanggal meninggal dunia. Nah, begitu ya Sobat JKN untuk yang peserta meninggal. Nah, lanjut lagi nih Kak, ada pertanyaan nih dari Kak Beruginting. Kak, kalau kita lunasi BPJS melalui program rehab, apakah saat proses cicilan BPJS kita aktif? Nah, boleh dijelaskan, mungkin tadi belum bergabung Kak. Oh iya, untuk program rehab sendiri belum mengakomodasi aktif di saat mencicil. Artinya Sobat JKN yang mungkin akan ikut atau mengikuti program rehab cicilan begitu ya, kepesertaannya itu akan aktif setelah cicilannya selesai atau pembayaran cicilan terakhir dilakukan. Nah, kadang kan mungkin Sobat JKN khawatir gimana kalau di saat mencicil begitu ya, ternyata butuh pelayanan kesehatan, butuh berobat segera begitu di tengah-tengah, misalnya cicilnya 6 kali dipilih, sudah cicilan ketiga ternyata butuh untuk berobat begitu, itu kan belum aktif. Nanti Sobat JKN boleh membatalkan pembayaran yang sudah dilakukan 3 kali tadi, tetap masuk, sisanya akan dibayarkan dan aktif langsung di situ dan bisa digunakan begitu. Tapi untuk normalnya selama periode mencicil tadi, kepesertaan BPJS Kesehatannya masih belum aktif.
Oke, Sobat JKN, nah itu tadi jawaban dari Kak Aldo ya. Jadi setelah selesai dulu cicilannya baru aktif kembali ya Kak? Iya betul. Nah mungkin kita jeda dulu sebentar Kak. Ada lagi kuis Kak? Satu? Atau apa Kak? Ya kuis lah boleh Kak, kuis. Jadi hadiahnya tadi kan tumbler nih ya, Kak Minyak Karo tadi yang dapat. Ini hadiahnya payung. Coba satu kuis lagi, pertanyaannya coba sebutkan 3 syarat mendaftar rehab, program rehab. Nah itu pertanyaannya Sobat JKN. Coba sebutkan 3 persyaratan untuk mendaftar rehab gitu ya. Sekali lagi ya Sobat JKN, coba sebutkan 3 syarat untuk mendaftar rehab. Boleh langsung cek di kolom komentar ya. Nanti admin bantu sematkan jawaban yang paling tepat dan paling cepat. Selanjutnya nih Kak, ada lagi dari Sobat Honda Medan. Bang, jika tidak dapat surat referensi dari perusahaan, gimana bisa klaim? Ini kayaknya salah ya. Bang, jika tidak dapat surat referensi dari perusahaan, gimana bisa klaim? Ini kayaknya ke BPJS kan nggak sih Kak? Iya mungkin iya ya. Sobat Honda Medan, Bang, jika tidak dapat surat referensi dari perusahaan gimana? Gimana? Kalau BPJS Kesehatan itu selama kepesertaannya aktif, misalnya dipakai berobat, itu bukan dari Sobat JKN yang mengklaim, tapi dari fasilitas kesehatannya gitu. Jadi selama dengan catatan tadi kepesertaannya aktif dan valid, ketika digunakan cukup digunakan saja gitu peran Sobat JKN-nya. Jadi proses klaimnya itu ya pihak fasilitas kesehatannya nanti begitu. Mungkin tadi pertanyaan lebih ke tenaga kerjaan kali ya. Iya. Gitu ya Bang, kita nggak bisa klaim di BPJS Kesehatan. Mulskui sejauh ini yang jawabannya paling lengkap. Mulskui itu Kak, kalau dilihat kan nonaktif TMI untuk makan keluarga tidak berbeda. Kalau di bawah apa tuh? Di bawah 4 bulan. Itu ya. Iya. Boleh? Bener. Mulskui. Udah bener. Ya Bang Aldo katanya. Kayaknya kenal nih sama Kak Aldo nih. Oh, iya. Ya itu. Iya, mungkin. Nah, selama Ya. buat Bang Mulskui ya, Bang atau Kak nih mendapatkan 1 buah payung dari BPJS Kesehatan. Nanti boleh diambil ke kantor BPJS Kesehatan Kapan Jahe. Nah, kita masih ada berapa hadiah lagi nih Kak? Ada 3 lagi ya? Nih, 3. ada 3. Mungkin nanti ada untuk kita berikan untuk komentar terbaik di live kali ini ya, kalian. Ini ada pertanyaan dari Siti Umaya. Kak, BPJS yang sudah di stop kalau diaktifkan bayar bulan sekarang saja. Oh iya. Maksudnya sudah di stop gimana nih Kak Aldo? Ini maksudnya nonaktif mungkin ya. Kak siapa sih? Kak Siti Umaya. Kak Siti, mungkin maksudnya statusnya saat ini nonaktif gitu ya. Nah kalau untuk jika kepesertaan BPJS Kesehatannya saat ini statusnya nonaktif, itu boleh nanti nonaktif. Misalnya dia sebelumnya penerima bantuan iuran dan sudah tidak ditanggung lagi begitu, dan statusnya nonaktif tuh, itu nanti boleh register kembali dan bayar iuran pertama saja selama misalnya dihitung 14 hari. Kalau registernya di hari ini 14 hari lagi boleh bayar pertama, iuran pertamanya gitu. Itu kalau yang dia ada segmen. Tapi kalau ternyata ada riwayat tunggakan, tentu harus diselesaikan tunggakannya gitu. Tapi kalau catatannya tadi nonaktif misalnya tidak ditanggung atau sudah berhenti bekerja sebelumnya ditanggung perusahaan, jadi nonaktif BPJS-nya, nanti kalau register kembali menjadi peserta PBPU atau mandiri, itu iuran pertama saja dibayarkan begitu. Nah, begitu ya Kak Siti Umaya tadi ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Kak jawaban dari Kak Aldo tadi ya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Fauzia. Kak, bagaimana cara daftar program rehab ya Kak? Nah, gimana nih Kak Aldo? Mungkin baru gabung. Ya. Maaf Untuk Kak, baru gabung. Kak Fauzia, untuk pendaftaran rehab sendiri kita ada buka 3 kanal pendaftaran. Yang pertama itu dari care centernya BPJS Kesehatan melalui sambungan telepon di 165 begitu.
Yang selanjutnya itu boleh dari aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN itu sudah tersedia namanya menu rehab. Nanti sobat JKN itu bisa menentukan mau cicilannya berapa kali, berapa lama begitu ya. Diikutilah prosesnya, dipilih ditentukan bulannya.